Nah, kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Kalau pada video sebelumnya kita membahas tentang save, maka di video kali ini kita akan membahas tentang export. Oke, kita langsung ke videonya. Sekarang kita masuk ke export. Nah, export itu adalah menentukan hasil desain kita akan kita jadikan format apa. Contoh PNG, JPG, dan lain-lain. Nah, untuk export teman-teman bisa pergi ke menu file lalu pilih export. Nah, di sini ada dua teknik untuk export. Export for screen atau export as. Kita akan membahasnya satu persatu. Kita bahas dulu export as. Nah, di export as ini juga banyak format dan akan kita jelaskan beberapa yang sering digunakan. Oke, kita pindah ke desain yang lain. Contoh pada desain ini, kita pilih export as. Lalu yang pertama saya akan menjelaskan PNG. Nah, PNG ini adalah salah satu format yang paling populer yang bisa menampilkan gambar dengan latar belakang transparan. Format ini banyak digunakan untuk membuat infografis, banner, chart, logo, ilustrasi, komik, dan banyak lainnya. Selain itu, PNG juga mendukung lossless compression, atau saat di zoom gambar tidak pecah atau resolusi tidak berkurang. Dan dia juga menawarkan warna yang tajam. Tapi sayangnya format ini cenderung mempunyai ukuran yang besar dan hanya bisa disimpan dalam mode RGB. Ya, contoh pada desain ini, kita hapus dulu backgroundnya ya. Jadi kita export as, lalu pilih PNG. Kita tentukan tempat filenya di sini. Saya buat namanya file 02 PNG. Nah, export. Untuk resolusinya bisa dipilih yang high, medium, atau screen. Di sini saya pakai yang high. Lalu tinggal oke. Ini adalah tampilannya. Backgroundnya transparan, kan tadi kita hapus. Dan saat di zoom juga gambarnya tidak terlalu pecah. Oke, next. Selanjutnya kita akan bahas JPG. Jadi JPG ini format yang paling banyak digunakan di internet. Beberapa platform sosial media juga banyak menggunakan JPG. Contohnya pada Facebook dan Instagram, mereka secara otomatis akan mengubah format gambar yang diunggah menjadi JPG. Yang paling spesial, JPG ini compatible dengan berbagai browser, image viewer, dan berbagai editor software, serta mempunyai ukuran file yang kecil. Namun, sisi kekurangannya, JPG masuk ke dalam tipe lossy compression. Jadi kualitasnya akan menurun kalau diperbesar. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali menyimpan gambar vektor menggunakan JPG dengan harapan gambar tersebut tidak akan pecah. Karena JPG merupakan format gambar dengan mode pixel yang dapat dipastikan jika dibesar akan pecah. Jadi contoh di sini ini akan kita save menjadi JPG. Kita buat namanya file 02 JPG. Tadi backgroundnya udah kita hapuskan. Kualitinya bisa kita tentukan. Di sini saya buat 8. Ini saya buat medium. Lalu oke. Ini kan backgroundnya sudah kita hapus. Nah, kita lihat sini yang file 02 JPG. Dia otomatis akan membuat background putih saat gambar kita tidak mempunyai background. Berbeda dengan PNG tadi. Nah, selanjutnya export as PSD. Oke, kita pindah ke file desain yang lain. Nah, ini. Jadi PSD ini format file gambar yang dibuat untuk aplikasi Adobe Photoshop. Nah, jadi kalau kita sedang membuat desain dan ingin melanjutkannya dengan Photoshop, kita bisa mengekspor dulu ke Photoshop
Lalu kita buka di Photoshop. Contohnya pada desain ini. Di sini kan terdapat sebuah desain yang tubuhnya dan backgroundnya terpisah. Di sini kan kita ekspor menjadi PSD. Tentukan tempat penyimpanannya, lalu pilih PSD. Nah, tulis namanya file 03. Untuk pengaturannya ikuti yang ini aja. Lalu bisa kita buka di Photoshop. Nah, ini adalah file yang kita buat di Illustrator tadi. Bisa kita lihat semuanya juga masih terpisah sesuai dengan yang di Illustrator tadi. Selanjutnya SVG juga sudah kita jelaskan pada bagian save tadi. Mungkin itu aja untuk format export yang biasa digunakan. Sekarang kita masuk ke export for screen. Nah, export for screen ini yang paling sering digunakan untuk mengekspor desain kita. Contoh desain ini akan kita ekspor, kita bisa pergi ke menu file, lalu export dan pilih export for screen. Atau untuk shortcutnya tekan Alt plus Ctrl plus E pada keyboard. Nah, kemudian akan muncul panel seperti ini. Kita pilih yang bagian artboard. Ini adalah artboard tempat kita membuat desain yang tadi. Karena kita di sini punya 4 artboard, maka akan muncul 4 artboard di sini. Untuk atas ini adalah kita bisa memilih ingin ekspor semua atau salah satu. Atau bisa juga kita checklist di sini. Di sini kita bisa ganti namanya View 04. Nah, untuk ekspor tuh ini tempat kita memilih akan menyimpan di mana. Contoh saya pilih di sini. Lalu open location ini kalau saat kita sudah mengekspor otomatis foldernya akan terbuka. Untuk create subfolder ini saat kita setelah selesai mengekspor otomatis dia akan membuat folder sendiri. Jadi saya tidak menceklisnya. Di bawah sini ada formatnya, bisa kita pilih PNG atau JPG. Yang biasa digunakan adalah PNG karena ini adalah berbasis vektor. Nah, kalau ingin pakai JPG juga bisa, mungkin bisa pakai yang JPG 100 atau mungkin bisa pakai PDF atau SVG. Di sini saya pakai yang PNG. Untuk skillnya ini adalah pengaturan untuk ukuran desain kita. Contoh ini 1 kali. Bisa kita lihat ukuran artboardnya di sini adalah 1100 kali 631. Oke, saat kita save dengan 1 kali, kita save. Nah, ini hasilnya. Di sini untuk ukurannya 1107 kali 632. Nah, kalau kita ekspor dengan 2 kali, maka dia akan 2 kali lipat dari ukuran yang tadi. Nah, ini yang 2 kali. Dia jadi 2 kali lipat, 2200. Sedangkan yang ini 1100. Dan size-nya juga menjadi semakin besar. Di sini banyak terdapat, mau sampai 4 kali juga bisa. Kita juga bisa menambah ukuran yang lain. Contoh pada satu desain ini kita ingin membuat ada 3 ukuran. Ada kali 1, kali 2, dan kali 3. Nah, kita tinggal nambah add scale lalu pilih seperti ini. Lalu tinggal export. Atau mungkin yang 2 ini. Nah, otomatis semua akan terekspor. Ini yang kali 1, yang kali 2, yang kali 3.
ukurannya nampak berbeda kan. Kita juga bisa mengekspor aset atau beberapa bagian kecil dari desain kita. Contoh kita ingin ekspor logonya aja, kita tinggal pilih bagian logonya aja, klik kanan lalu export selection. Otomatis dia akan membuka ke export aset. Ini juga sama, kita bisa atur ukurannya, atur tempat penyimpanannya, lalu tinggal ekspor. Nah, asetnya sudah terekspor. Atau kita ingin mengekspor aset dalam jumlah yang banyak. Contoh, ada icon-icon ini. Kalau kita mengekspor salah satu gini kan agak capek. Jadi kita ingin mengekspor semua nih. Kita tinggal pergi ke menu layer, lalu pilih collect for export. Nah, di sini ada aset export. Kita bisa seleksi dulu semua, lalu hapus. Lalu kita bisa seleksi semua dan masukkan ke sini. Nah, saat sudah dimasukkan, tentukan scale-nya kali 2 atau kali 3. Nah, sudah selesai, tinggal export. Atau kalau mau pergi ke panel export yang tadi juga bisa. Tinggal tekan launch the export for screen dialog. Otomatis dia akan membuka aset export. Nah, kita tinggal tentukan tempatnya, mungkin di sini, dan mungkin kita akan membuat subfoldernya. Lalu tinggal export. Otomatis dia akan buat folder baru dan mengekspor semuanya. Nah, jadi teman-teman, itu aja beberapa teknik untuk melakukan save dan export di Adobe Illustrator. Teman-teman tinggal tentukan ingin save dan export untuk apa, untuk website atau untuk tampilan layar atau untuk cetak. Nah, kalau teman-teman ingin menonton video pembahasan kelas Adobe Illustrator secara lebih lengkapnya, teman-teman bisa akses website Creacity, lalu daftar, dan akses semua video gratis yang ada di Creacity. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan hidupkan loncengnya untuk dapatkan pemberitahuan tentang materi-materi selanjutnya. Oke, see you in the next video, bye.